Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasulah ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita nikmat yang begitu banyak, nikmat yang tidak dapat kita hitung satu persatu apapun itu nikmatnya. Salawat serta salam selalu kita limpahkan kepada suri tauladan kita yang patut kita contoh ilmu akhlak serta agamanya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Wildan Habibi Walidain dengan NPM 10 12 06 20 dari kelas H1 akan menjelaskan tentang ma'rifatullah. Apa itu ma'rifatullah? Kata ma'rifatullah asal katanya a'rafa ya'rifu yang artinya mengenal. Jadi ma'rifatullah adalah upaya manusia untuk mengenal Allah dari tanda-tanda kebesarannya yang ada di darat, yang ada di laut, dan sebagai makhluk hidup ciptaan Allah itu sendiri. Lalu apa sih pentingnya mengenal Allah? Yaitu pertama, memperjelas tujuan hidup seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Dan ada pula ayat ma'rifatullah merupakan ilmu yang tertinggi yang harus dipahami manusia. Terdapat dalam Quran surat 6 ayat 122. Nah, adapun penyakit hati yang bisa menghalangi kita untuk bermakrifat kepada Allah, yakni yang pertama maradu syahwat. Maradu syahwat berkaitan dengan penyakit hati berupa nafsu dan kesenangan serta perilaku yang tidak terpuji. Ada salah satu contoh sifat maradu syahwat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la takunu kalladzi nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun." Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita tidak termasuk kepada golongan orang-orang yang fasik. Ada beberapa hal yang menghalangi ma'rifatullah. Pertama adalah kesombongan, yang kedua zolim, yang ketiga bersandar pada panca indera, keempat dusta, yang kelima membatalkan janji dengan Allah, yang keenam berbuat kerusakan atau fasad, yang ketujuh lalai, yang kedelapan banyak berbuat maksiat, dan yang terakhir adalah ragu-ragu. Ada 10 cara supaya kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Nah, yang pertama tuh menjalankan puasa, yang kedua perbanyak doa, ketiga perbanyak istighfar, yang keempat sholat malam, dan yang kelima menjaga pandangan. Keenam perbanyak baca Al-Quran, karena memperbanyak membaca Al-Quran bisa menjadi obat hati. Yang ketujuh berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Kenapa? Karena ketika kita berkumpul dengan orang-orang soleh, secara tidak langsung kita akan terbawa gitu. Seperti hanya kita berkumpul dengan orang-orang penjual parfum, kita akan kebawa wanginya gitu. Yang kedelapan menikah, yang kesembilan mencintai Allah dan Rasul dengan tulus, dan yang terakhir menghindari naiknya nafsu syahwat. Nah, itu merupakan 10 solusi agar kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Seperti itu. Kita masuk ke bagian akhir, yaitu kesimpulan. Nah,
semua sifat di atas merupakan bibit-bibit kekafiran kepada Allah yang harus dibersihkan dari hati. Sebab kekafiranlah yang menyebabkan Allah mengunci hati, menutup mata dan telinga manusia serta menyiksa mereka di neraka. Terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 6-7. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.